Baik, oke. Jadi, untuk mekanisme pembayaran UPTUP pada tahun 2002 dengan menggunakan aplikasi Sakti hanya sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya, Bapak Ibu mengajukan persetujuan UPTUP menggunakan aplikasi ESPM. Namun, kalau nanti sudah aktif pada Sakti, Bapak Ibu itu mengajukan ajuan UPTUP menggunakan Sakti secara langsung. Nah, bagaimana caranya? Jadi, untuk pengajuan UPTUP ada 5 user yang digunakan. 2 user yang digunakan pada Satker dan 3 user yang digunakan pada KPPN. 2 user yang digunakan pada Satker adalah user bendahara dan user KPA. Jadi, Bapak Ibu Satker sekalian, mohon dipastikan kembali untuk user bendahara dan KPA-nya sudah aktif dan melakukan OTP. Bila belum, silakan ajukan OTP kepada CSO agar langsung di OTP-kan. Jadi transaksi UPTUP minggu depan Bapak Ibu bisa langsung mempraktikkan. Nanti pada user bendahara ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah input referensi akun UP. Kemudian setelah input kita akan merekam usulan UP. Perekaman usulan UP harus disetujui terlebih dahulu ke KPPN. Sebelum ke KPPN, pada saat ke Bapak Ibu harus disetujui terlebih dahulu pada KPA-nya. Di KPPN disetujui oleh 3 user. Yang pertama user CSO, kemudian user kasih MSKI, dan selanjutnya user kepala kantor. Bila misalnya ada penolakan terkait pengusulan UPTUP, penolakan akan terupdate secara real time pada operator bendahara. Ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tertolak, dia akan masuk lagi ke bendahara. Nah, kalau tergantung, kalau misalnya ditolaknya di CSO, dia juga langsung, pada kasih MSKI juga langsung, kepala kantor juga langsung. Jadi Bapak Ibu yang mengajukan UPTUP, khususnya bendahara, wajib melakukan monitoring secara real time, agar mengetahui update terbaru terkait UP yang diajukan. Nah, bagaimana kalau misalnya usulan UP disetujui oleh KPPN? Maka akan ada surat persetujuan dari KPPN yang bisa di-download Bapak Ibu bendahara untuk menguploadnya lagi ke aplikasi Sakti. Jadi di sini di-upload ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya persetujuan dari KPPN sudah ada, apa yang harus bisa dilakukan? Yaitu proses SPM. Proses SPM kita lakukan dengan proses SPP, kemudian disetujui PPK, kemudian proses SPM, baru disetujui PPSPM. Sama seperti perekaman SPP pada gaji induk sebelumnya. Begini ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya usulan kita sudah disetujui, user yang kita gunakan sama dengan perekaman gaji induk sebelumnya, yaitu operator pembayaran, operator atau operator komitmen, kemudian PPK dan PPSPM. Setelah disetujui PPSPM, maka ADK akan masuk ke KPPN dan KPPN melakukan persetujuan bila memenuhi persyaratan, akan melakukan penolakan bila tidak memenuhi persyaratan. Nah, untuk tampilan pada aplikasi Saktinya. Jadi, aplikasi Sakti untuk pengusulan UPTUP yang saat ini tuh ada pembaruan Bapak Ibu. Jadi mungkin pada aplikasi yang Bapak Ibu buka bisa dibuka dengan operator bendahara saat ini bisa. Namun ada beberapa menu yang belum ke-update. Ini akan saya sampaikan update-nya. Nah, pertama kali yang kita lakukan sebelum perekaman UPTUP yaitu adalah membuat usulan UPTUP. Sebelum membuat usulan UPTUP, kita terlebih dahulu melakukan perekaman referensi kelompok akun UP. Apa gunanya ini? Ini adalah menentukan akun-akun mana saja yang kita gunakan untuk pembayaran UPTUP. Jadi sebelum kita membuat usulan, kita kelompokkan dulu akun-akunnya ya Bapak Ibu. Bagaimana ngelompokannya? Bapak Ibu login ke operator bendahara. Ini saya tampilannya itu operator bendahara ya Bapak Ibu. Login operator bendahara, kemudian pilih menu bendahara.
Coba saya nih. Pilih menu bendahara, kemudian pilih menu referensi. Setelah pilih menu referensi, Bapak Ibu memilih referensi kelompok akun UP. Nah, di sini, di kelompok akun ini, Bapak Ibu bisa memilih akun-akun apa aja yang digunakan. Kalau Bapak Ibu sudah memilih, akun-akun yang digunakan akan tertampil pada tampilan ini. Kalau pada tampilan saya, hanya ada 2 akun UP yang dipilih. Jadi hanya ada 2 akun yang tertampil ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita melakukan perekaman referensi kelompok akun UP, maka selanjutnya kita masuk ke membuat usulan UP. Membuat usulan UP juga pada operator bendahara. Operator bendahara, ke menu bendahara, kemudian ke menu membuat usulan UP. Oke. Nah, begini ya Bapak Ibu tampilannya kalau misalnya mau membuat usulan UP. Apa yang baru dengan yang sebelumnya? Nah, yang baru adalah ada status UP dan keterangan staf KPPN-nya. Jadi saat ini Sakti tidak diperuntukkan lagi hanya untuk Satker, jadi digunakan untuk pemrosesan di KPPN juga. Jadi nanti update dari KPPN pengerjaan UPT-UP Bapak Ibu itu ada di sini. Kalau misalnya dia disetujui CSO, statusnya bakal ada setuju CSO di sini. Kalau misalnya dia setuju dari kepala seksi, maka ada setuju kepala seksi. Jadi Bapak Ibu tahu di tahap mana UPT-UP Bapak Ibu sekalian. Dan misalnya pun kalau tertolak, bakal ada penolakannya di sini. Ini yang terbaru ya Bapak Ibu. Jadi kita belum bisa melakukan perekaman UP. Nah, bagaimana kita merekamnya? Kita sesuaikan dengan nomor DIPA kita. Terlebih dahulu kita pilih rekam dulu ya. Setelah kita pilih rekam, kita akan isi nomor DIPA kita pilih sumber dana UP kita. Mau UP PNBP atau non PNBP. Kalau misalnya PNBP silakan klik PNBP, kalau misalnya non PNBP silakan pilih non PNBP. Kemudian pilih mata uangnya. Mata uang yang kita pilih IDR ya Bapak Ibu, karena kita masih di Indonesia. Kemudian kita pilih, kita akan masukkan nilai total UP. Total UP di sini yang kita masukkan adalah UP dari UP tunai dan UP KKP. Kemudian setelah mengisi total UP-nya, kita masukkan presentasi KKP-nya. Presentasi KKP, kalau default-nya 40% ya Bapak Ibu KKP-nya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu masukkan 40%, otomatis akan terisi nih UP tunai dan UP KKP-nya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisi UP KKP dan UP tunai lagi. Cukup mengisi total UP dan presentasi KKP. Kemudian setelah itu kita pilih simpan. Kita pilih simpan. Setelah kita pilih simpan, akan muncul tampilan bahwa UPT-UP berhasil disimpan. Ini ya Bapak Ibu, kalau misalnya sudah berhasil disimpan. Muncul di bawah. Tadi kan sebelum kita rekam belum ada ya nomornya, nomor usulan. Di sini nomor usulannya 14. Hampir sama dengan perekaman SPP. Kalau misalnya kita berhasil merekam SPP, kita simpan, dia akan ke menu awal, terus muncul nomor SPP-nya. Begitu juga dengan pengusulan UP. Kemudian setelah UP diusulkan, begini ya Bapak Ibu, sampai begini. Dan kalau misalnya berhasil, di sini bisa dilihat statusnya baru. Mohon maaf ini tadi, ini saya nggak pas ya pada status barunya, bulatannya ya. Harusnya ada status baru ya Bapak Ibu. Itu tandanya berhasil ya, muncul di situ dan ada statusnya baru. Kemudian setelah muncul statusnya baru, apa yang harus kita lakukan? Kita login ke user KPA Bapak Ibu, yang depannya APR. Silakan login, kemudian hampir sama dengan SPP. Kalau di SPP kita memvalidasi SPP, di sini di KPA kita memvalidasi UP. Bagaimana kita cara memvalidasinya? Bapak Ibu login ke KPA, kemudian memilih menu bendahara. Begini ya. Ada di sini ya, bendahara. Kemudian pilih yang validasi. Setelah pilih validasi, Bapak Ibu memilih validasi usulan UPKPA. Gitu. Nah, setelah memilih validasi usulan KPA,
maka akan muncul tampilan seperti berikut ya Bapak Ibu, seperti di layar. Datanya masih kosong. Kemudian kalau misalnya berhasil tadi disimpan, data kosong ini akan muncul nomor usulan UP yang sudah kita usulkan. Tadi 14. Jadi di sini seharusnya ada muncul 14 kalau berhasil Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita klik usulan UP yang 14-nya, kemudian kita mengisikan nomor surat usulan UP. Mengisi nomor surat usulan UP, tanggal surat usulan, dan status validasinya. Kalau misalnya disetujui, silakan pilih validasi. Kalau misalnya tidak disetujui, silakan pilih tolak. Nah, kalau misalnya untuk surat usulan UP, misalnya Bapak Ibu harus mengeluarkan dulu suratnya baru tahu nomornya ya. Kalau di sini kan belum ya, belum keluar suratnya. Silakan disesuaikan, nanti diisikan pada bendahara suratnya. Kalau misalnya di sistem kami itu sistemnya pakai Nadin Bapak Ibu. Jadi dibuat dulu konsep suratnya baru keluar nomornya. Jadi kita nggak bisa proses kalau belum keluar nomornya. Nah, kalau misalnya sistem di Bapak Ibu sama seperti sistem kami, berarti untuk nomor usulan suratnya dikosongkan terlebih dahulu, tapi dibuat keterangannya disetujui oleh KPA, kemudian simpan. Nah, setelah disimpan, nah muncul nih usulan yang sudah, ini tadi yang saya. Nah, setelah disimpan, kita login lagi ke user bendahara. Tapi statusnya sudah divalidasi KPA. Nah, sudah divalidasi KPA, kemudian setelah statusnya berubah menjadi validasi KPA, Bapak Ibu ngeprint surat usulan UPT-UP-nya. Jadi di sini maksud saya suratnya keluar belakangan sebelum kita masukkan surat. Nah, kalau misalnya penomoran suratnya di akhir, silakan di-print dulu baru dinomori. Kalau misalnya penomoran surat bisa di awal, silakan diisi terlebih dahulu nanti di KPA-nya. Disesuaikan saja ya Bapak Ibu. Kemudian setelah dipilih unduh usulan UP, beginilah tampilannya. Begini tampilannya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu cuman menambahkan kop suratnya. Kop surat disesuaikan dengan satker masing-masing Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, untuk nomornya disesuaikan dengan nomor usulan yang telah diisikan pada KPA atau sebelum diisi pada KPA. Silakan disesuaikan. Kemudian besaran TUP-nya kalau misalnya dicontoh itu ditulis besaran TUP-nya 100 juta ya Bapak Ibu. Dengan default KKP-nya 40%, jadi 40 juta dan 60 juta. Jadi ini disesuaikan dengan UP Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah muncul surat ini, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu ngeprint suratnya, kemudian ditandatangani KPA. Setelah ditandatangani KPA, silakan diberikan capnya. Dan kemudian setelah itu Bapak Ibu mengupload hasil printannya yang sudah dicap KPA. Nah, bagaimana cara kita menguploadnya? Bagaimana cara kita mengupload? Masih di operator bendahara. Masih di operator bendahara, Bapak Ibu login ke menu bendahara, kemudian ke upload dokumen persetujuan UP. Sama seperti mengupload SPM, silakan dipilih choose, dipilihlah dokumen yang mau diupload, dokumen yang tadi ya, yang udah ditandatangani. Mohon maaf. Dokumen ini ya Bapak Ibu, yang sudah diberi cap dan tanda tangan KPA. Oke, di-choose, terus dipilih dokumennya. Nah, kemudian setelah di-choose, dipilih upload. Pilih upload di sebelah kanan choose-nya. Nah, setelah di-upload, akan muncul tampilan data yang di-upload pada data kosong ini ya Bapak Ibu. Sebelum di-upload, datanya kosong, ada tulisan data kosong. Setelah di-upload, nanti akan muncul file yang Bapak Ibu upload. Nah, setelah di-upload, status akan berubah menjadi uploaded. Jadi upload. Begitu juga di sini. Usulan UP di-upload. Jadi Bapak Ibu bisa melihat
setiap update statusnya itu pada user bendahara ya Bapak Ibu, di bagian menghitung usul UP. Sama seperti memonitoring SPP dan SPM. Baik, untuk materi pengusulan UP hari ini, itu saja Bapak Ibu, dan penyesuaian menunya hanya ada penyesuaian menu di status KPPN dan status UPTUP-nya. Demikian materinya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ulangi, Mbak. Gimana Ibu? Bisa diulang, Mbak. Bisa diulang, yang bagian mana Ibu? Dari merekam itu, Mbak. Merekam persetujuannya. Menghitung usul. Dari merekam. Yang merekam apa? Yang rekam referensi itu, Mbak, kelompok akun UP. Oh. Nah, di sini ya. Jadi, hal pertama yang kita lakukan sebelum menyampaikan SPM UP, kita terlebih dahulu meminta persetujuan ke KPPN terkait usulan UP kita. Nah, bagaimana kita meminta persetujuannya? Kita ke menu menghitung usul UP. Tapi kita tidak bisa menghitung usul UP kalau kita tidak melakukan perekaman pada referensi akunnya. Nah, bagaimana? Silakan login ke user bendahara, kemudian ke menu bendahara, kemudian ke menu referensi, terus ke referensi kelompok akun UP. Baik, kalau sampai di sini masih sama ya, masih sama Bapak Ibu dengan saktinya. Jadi di sini akan muncul akun-akun yang Bapak Ibu gunakan untuk pembayaran UP. Di sini dipilih aja ya Bapak Ibu. Di kelompok akun, terus pilih kelompok akun. Terus kemudian pilih aktif kalau mau diaktifkan, pilih nonaktif kalau misalnya salah satu akunnya mau dinonaktifkan. Dan perekaman referensi kelompok akun ini hanya cukup sekali kalau misalnya tidak ada perubahan akun yang digunakan untuk pembayaran UPT-UP. Nah, kalau misalnya perekamannya sudah berhasil, daftar akunnya akan muncul. Seperti di tampilan ini, dia merekam 2 akun. Kalau misalnya Bapak Ibu punya 10 akun, bakal muncul 10 akun. Disesuaikan dengan akun yang digunakan untuk UPT-UP-nya ya Bapak Ibu. Nah, setelah di sini berhasil, dan pastikan statusnya aktif ya Bapak Ibu, baru bisa digunakan. Setelah di sini berhasil dan aktif, Bapak Ibu baru bisa membuat usulan UP-nya. Membuat usulan UP masih di operator bendahara, tapi menunya berbeda. Tadi kita ke menu bendahara terus referensi. Kalau membuat usulan, kita ke menu bendahara kemudian membuat usulan. Nah, membuat usulan kemudian menghitung usul UP. Saya tandai saja. Ini ya Bapak Ibu, menghitung usul UP. Oke, dipilih itu, muncullah tampilan seperti gambar berikut. Nah, tampilan inilah yang berbeda dengan Sakti yang saat ini Bapak Ibu masih pegang saat ini. Jadi belum update Bapak Ibu Saktinya. Jadi nanti tunggu aja konfirmasi dari KPPN kalau misalnya Saktinya sudah update. Nah, yang berbeda apa? Yang dulu tidak mengikut sertakan ada status UP dan keterangan KPPN-nya. Jadi gunanya ini apa? Untuk memonitoring status UPT-UP yang Bapak Ibu ajukan. Jadi Bapak Ibu Satker tahu update terbaru. UPT-UP-nya udah sampai di mana? Sampai di CSO kah? Sampai di persetujuan kepala seksi kah? Atau udah sampai di kepala KPPN-nya? Nah, bagaimana cara merekamnya? Silakan pilih rekam di bawah. Kemudian setelah pilih rekam, kita akan sesuaikan nomor DIPA-nya. Silakan sesuaikan dengan nomor DIPA Bapak Ibu masing-masing ya. Kemudian kita memilih sumber dananya. Silakan pilih sumber dananya PNBP kalau misalnya dari PNBP.
non-PNBP kalau misalnya non-PNBP. Kemudian setelah memilih sumber dananya, Bapak Ibu kemudian memilih mata uangnya. Memilih mata uangnya yaitu pilih mata uang IDR. Benar ya Bapak Ibu, IDR. Nah, kemudian diisikan total UP-nya Bapak Ibu, total. Total adalah keseluruhan UP yang Bapak Ibu ingin ajukan. Kemudian setelah diisi total UP-nya, diisi presentasi KKP-nya. Kalau default-nya presentasi KKP itu 40% ya Bapak Ibu. Jadi setelah diisi presentasinya, akan muncul secara otomatis besaran UP KKP dan UP tunainya. Contohkan saja kalau misalnya di sini total TUP-nya 100.000. Coba. Di sini 100.000. Kalau misalnya 100.000, kita isi presentasi KKP-nya 40%, 100 juta. Terus kita isi presentasi KKP-nya 40%, maka UP KKP-nya menjadi 40 juta, dan UP tunainya adalah selisihnya, yaitu 60 juta. Kemudian setelah diisi, kita pilih simpan. Ini tombolnya ya Bapak Ibu. Tombolnya. Sebentar. Tombol simpan ini. Nah, setelah itu, setelah disimpan, coba geser slide-nya. Iya, pindah slide. Sebentar. Oke. Nah, setelah berhasil disimpan, muncullah tampilan berikut ini. Muncul nomor usulan UP-nya, besaran UP-nya, dan statusnya. Kalau misalnya baru disimpan, statusnya bakal baru di sini ya Bapak Ibu. Kemudian, apa yang kita lakukan kalau misalnya statusnya sudah baru dan muncul nomor usulan UP-nya? Selanjutnya kita login pada user KPA. Login pada user KPA, kita ke menu bendaharanya lagi. Divalidasi, hampir sama dengan validasi SPP dan SPM ya. Divalidasi, kemudian ke menu validasi usulan UP KKP. Awal datanya itu kalau misalnya nggak berhasil, kita catat usulannya, datanya pasti kosong. Kalau misalnya berhasil, bakal muncul nih data yang berhasil tadi kita rekam di bendahara. Itu nomor 14 ya Bapak Ibu usulan UP-nya. Kemudian akan masuk di sini tanggal perekaman UP-nya, nama satkernya. Dan kemudian Bapak Ibu klik dia, klik supaya tombol di bawahnya ini aktif. Diklik, aktif di bawah, terus diisikan nomor surat usulan UP-nya. Silakan disesuaikan nomor surat usulan UP-nya dengan satker masing-masing ya Bapak Ibu. Kemudian tanggal surat usulannya, kemudian statusnya. Kalau misalnya ditolak, pilih ditolak. Kalau misalnya disetujui, pilih divalidasi. Kemudian tanggal validasinya diisikan juga, dan keterangannya juga disesuaikan. Keterangannya bisa diisikan dengan persetujuan dari KPA. Pokoknya informasi yang menampung bahwa usulan UP disampaikan ya Bapak Ibu. Setelah diisi, apa yang kita pilih? Yaitu memilih tombol simpan di bawah sebelah kanan. Nah, setelah kita simpan, kita login lagi ke bendahara. Kita login ke bendahara, ke menu bendahara, terus ke membuat usulan, terus menghitung usul UP. Nah, status UP-nya, tadi kan statusnya baru ya Bapak Ibu? Baru. Sekarang statusnya divalidasi oleh KPA. Nih, yang ada lingkaran merahnya. Nah, setelah divalidasi oleh KPA, Bapak Ibu itu unduh suratnya. Unduh suratnya untuk ditandatangani KPA dan dicap. Terus kemudian di-scan dan di-upload pada Sakti lagi.
Setelah diunduh, bentuk suratnya seperti ini. Bapak Ibu perlu menyesuaikan kop suratnya, kemudian nomor suratnya. Selebihnya akan terisi otomatis sesuai besaran usulan UP yang Bapak Ibu sudah sampaikan. Kalau tadi kan contohnya 100 juta ya Bapak Ibu. Nah, tunainya 60%, KKP-nya 40%. Nah, seginilah besarannya. 60 juta dan 40 juta. Setelah ini ditandatangani, apa yang dilakukan? Sama seperti sebelumnya di perekaman gaji induk. Kita upload suratnya Bapak Ibu. Kita upload masih di user bendahara. Masih di user bendahara. Kita pilih menu bendahara. Kemudian ke menu upload. Kemudian ke menu upload dokumen persetujuan UP. Kemudian pilih choose, pilihlah dokumen yang sudah di-scan. Kemudian pilih upload dan akan muncul file yang di-upload pada bagian data kosong ini. Kalau misalnya berhasil upload ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya berhasil upload, kita balik lagi ke menu bendahara membuat usulan. Menu bendahara membuat usulan dan menghitung usul UP. Pokoknya Bapak Ibu bendahara harus melakukan update secara berkala di sini karena di sini akan secara real time status UP-nya diupdate oleh saktinya. Nah, kalau kita sudah berhasil upload, di sini akan statusnya upload ya Bapak Ibu. Nah, setelah berhasil upload, itu sekarang waktunya KPPN yang memproses. Nah, kalau misalnya KPPN memproses, Bapak Ibu juga bisa melihat statusnya. Statusnya apakah disetujui CSO atau disetujui sama Kepala Seksi MSKI atau disetujui sama Kepala KPPN. Nah, kalau misalnya sudah disetujui, Bapak Ibu segera download surat persetujuannya. Download surat persetujuannya. Dan selanjutnya, kalau misalnya sudah di-download, Bapak Ibu boleh merekam UP-nya pada operator pembayaran. Ke ini siklus ini ya Bapak Ibu. Operator pembayaran, ke RUH, ke input SPP. Sama seperti yang kita lakukan untuk perekaman gaji induk. Nah, setelah merekam SPP, kita ke PPK, kita setujui SPP-nya. Kemudian kita cetak SPP-nya, kita cetak SPM-nya, kemudian kita ditandatangani PPSPM, kemudian dicap, kemudian diupload lagi hasil scan-nya, kemudian disetujui PPSPM. Dan setelah disetujui PPSPM dan di OTP, ADK bakal terkirim ke KPPN. Bila memenuhi syarat untuk pemrosesan, maka SPM akan menjadi SP2D. Kalau misalnya tidak memenuhi, bakal ada penolakan. Dan penolakan akan terupdate sama dengan terupdate-nya sama seperti terupdate-nya dulu SPM gaji ya Bapak Ibu. Itu di ADK gaji. Itu di modul pembayaran monitoring ADK. Begitu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Karena mungkin belum dicoba di aplikasinya, belum terlalu kelihatan masalahnya apa ya Bapak Ibu. Semoga untuk troubleshooting minggu depan kita udah bisa praktik langsung di aplikasinya dan sudah update. Dek, mau tanya. Ya silakan Ibu. Kapan pembuatan surat ini untuk UP ini? Nanti setelah saktinya update ya Bu. Setelah saktinya update, untuk pembuatan surat TUP di saktinya kan? Iya. Iya, jadi setelah ada pemberitahuan dari pusat bahwa semua sakti satker sudah diupdate Ibu. Dan mungkin kemungkinan minggu depan sudah diupdate. Oke. Makasih. Iya Ibu. Soalnya tahun depan kita udah pakai sakti full ya. Kalau sebelumnya Bapak Ibu uploadnya surat persetujuannya di ESPM. Kalau ini melalui sakti langsung. Izin bertanya, Bu.
Iya, silakan Pak. Untuk minggu depan ibaratnya sudah bisa pengajuan permohonan UP ya. Iya, benar Untuk Pak. syaratnya apakah harus sudah nihilnya udah selesai atau bagaimana? Benar Bapak, harus nihil. Dan kalau misalnya ada sisanya, silakan disetorkan. Batas penyetorannya besok, Pak. Oh iya ya. Iya, Untuk maksimal pengajuan SPM nihil tanggal berapa, Pak? tanggal 7, Bapak. Tapi 7. diharapkan disampaikan sebelum itu ya, Bapak. Iya. Satu lagi. Kalau misalnya ada penolakan, bisa diperbaiki. Jika tidak ada perubahan porsi UP itu kan tidak perlu ini langsung bisa kan ya? Ibaratnya tidak sama dengan porsi tahun sekarang, porsi UP dan KKP-nya tidak perlu merubah ke Kanwil lagi kan untuk Oh iya, permohonan. tidak perlu kalau misalnya porsinya sama. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Segera lakukan penihilan ya Bapak Ibu. Dan batas penyetorannya tinggal besok. Silakan dilakukan agar tidak ada keterlambatan. Dan proses perekaman UP selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Untuk mau tanya lagi untuk yang tunai dan KKP ini kan contoh aja 60-40 deh. Kalau seandainya kita mengajukan tunainya di 70-30 itu bisa. Gimana Ibu? Untuk yang ini kan contoh jenis UP-nya tunai. Kalau dulu kan kami tunai semua. Kalau seandainya kita tunai semua lagi atau bercampur tunai dan KKP dan persentasenya ini kan di sini kan contohnya 60-40. Kalau di atas itu boleh kita pengajuannya 70-30 atau itu bagaimana? Boleh disesuaikan dengan ininya Ibu, dispensasi yang Ibu peroleh dari Kanwilnya. Terkait besaran UP-nya kan default-nya 40%, 60% nih. Nah, kalau misalnya lebih dari situ itu memerlukan dispensasi Ibu dari Kanwil. Jadi, nanti kalau beda nih, beda dari 60 sama 40, ada pemberitahuan di saktinya, pemberitahuannya nanti ingin mengubah jumlah batasan KKP. Jadi Ibu pilih iya dan kemudian lampirkan surat dispensasinya. Nanti di sakti Ibu. Kita belum masuk gitu ke ya. bagian yang trouble itu karena pertimbangannya tadi saktinya belum bisa dibuka begitu Bu. Oke, makasih deh. Iya, sama-sama Bu. Untuk materi ini bisa di-download nanti di Linktree-nya ya Bapak Ibu. Sudah diupdate. Nanti itu bakal kami update secara berkala. Nah, kalau misalnya pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan melalui form yang ada di Linktree-nya, kita bakal update juga di situ, jadi bisa dilihat oleh Bapak Ibu satker lainnya yang tidak bertanya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mbak, Mbak. Iya Ibu, silakan. Kalau porsinya masih sama, jadi nggak perlu membuat permohonan persetujuan UP lagi, Mbak? Perlu, Ibu. Masih ya? Iya. Terus saya kalau memang sudah, tadi kan ditanya Bapak yang tadi tuh, saya kan masih baru nih, jadi perkiraan saya kalau sudah ada persetujuan tahun kemarin kan sama porsinya. Apa langsung membuat SPP-nya gitu, lampirkan upload yang... Bisa Ibu, karena kan kita pindah aplikasi. Jadi aplikasi ini belum merekam semua transaksi yang Ibu lakukan setahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya nanti tahun ini kita gunakan nih tahun 2022, bisa aja nanti di tahun 2023 Ibu nggak menyesuaikan lagi karena kan udah ada data transaksi 2022-nya. Kalau ini kan belum. Jadi Ibu harus melakukan perekaman semuanya. Berarti rekam dari awal ya Mbak? Iya Ibu, dari referensi akunnya, terus usulan UP-nya, kemudian kalau misalnya itu dua nggak bisa, maka tombol rekam SPP untuk UP-nya itu nggak akan aktif Bu. Iya, paham Mbak. Oke. Ya, benar. Makasih Mbak. Sama-sama Bu. Halaman 7.
Oh. Izin, Mbak. Iya, Ibu. Iya, Pak. Kami kan tahun ini menggunakan UP sebanyak 18 juta. Jadi kan kami tidak ada porsi KKP gitu kan. Apakah di Sakti ini nanti bisa juga seperti itu atau macam mana? Ada perubahannya ketentuannya, Mbak? Nah, itu tadi Pak harus meminta persetujuan dari Kanwil karena di sini bakal ada permintaan persetujuan pengubahan default KKP-nya, Pak. Jadi kalau misalnya untuk tunainya 100%, berarti nanti di sini kita isi 100% kan? Nah, sedangkan default yang terdefault di Saktinya itu 60 dan 40. Begitu. Makanya kalau misalnya minta surat dispensasi, dia bakal ada kolom untuk mengupload surat dispensasinya nanti. Jadi bisa. Surat dispensasinya diajukan ke Kanwil atau ke KPPN? Ke Kanwil. Oke, Kanwil. Iya, benar, Pak. Oh, baik. Kemudian menyangkut dengan apa, Mbak, ESPM. Kira-kira penggunaan ESPM nanti di tahun 2022 itu apa saja lagi kegunaannya, Mbak? Mungkin untuk sementara digunakan untuk rekon, Pak. Untuk permintaan rekon untuk gaji susulan, untuk pokoknya rekon untuk PPNPN. PPNPN kan masih ada tuh yang bakal dibayar pas Januari, yang pembayarannya pasca bayar. Mungkin itu. Dan nanti mungkin ke depannya Sakti di-update juga untuk menerima rekon gitu, Pak. Jadi dia gitu. Jadi untuk sementara penyempurnaan hanya Saktinya untuk secara bertahap, Pak. Gimana? Jadi untuk sementara ini di awal-awal tahun 2022 ini rekon masih di ESPM gitu ya, Mbak? Iya, Pak. Kalau misalnya ada perubahan kayak kemarin gaji induk kan, kalau misalnya ada perubahan komposisi pegawainya ya perlu dilakukan rekon. Kalau misalnya tidak perlu, Pak. Perubahan komposisi Jadi terus update tidak dari mesti rekon lagi berarti ya, Mbak. Untuk bulan 2-nya nanti pengajuan bulan 2-nya tak mesti rekon lagi. Selama datanya masih sama untuk pembayaran gaji induk Januari kemarin, tidak perlu, Pak, karena Saktinya udah menyimpan data rekon Bapak. Kalau misalnya belum, baru perlu dilakukan rekon, jadi data di Saktinya terupdate lagi gitu, Pak. Oh, baik, terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama, Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Saya. Mbak, mau nanya, Mbak. Iya, Pak. Oh iya, boleh nanya tentang gaji ya. Mbak, Gaji, kalau silakan. ya kayak misalnya ada kekurangan gaji atau gaji susulan, gaji terusan, itu tetap kita SPM dulu ya, rekon dulu ya? Iya, benar, Pak. Tetap ya? Benar, karena kan rekonnya beda dengan gaji induk kemarin, Pak. Berarti udah bisa mulai inilah ya, Mbak, pengajuan gaji, kekurangan gaji ya untuk bulan Januari ke depan ya? Udah bisa ya? Rekonnya ya, Pak? Iya, rekon dan proses pembayaran. Silahkan, Pak. Tapi nanti bisa diproses itu setelah pembayaran gaji induknya selesai ya, Pak? Oh iya, baik. Ya, kasih. Iya, sama-sama, Pak. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, Mbak, maaf, sorry. Kalau GPP itu akan ada terus ya, Mbak? Atau nanti ke depan nggak pakai GPP atau gimana gitu? Kalau sampai saat ini belum ada pemberitahuan lebih lanjut, Pak, terkait penggunaan GPP. Tapi sampai belum ada pemberitahuan itu, kita masih menggunakan GPP dulu untuk rekonnya. Iya, sama-sama, Pak. Mungkin ada satu lagi, Mbak, menyangkut Ya, silakan, dengan UP nihil, penihilan. Kami tadi kan udah mengirimkan SPN penihilan. Cuman kan kami juga ada yang menyetor gitu. Kelebihan dari itu sudah kami setorkan juga tadi. Jadi kan di list terakhir hari itu kami memang sisa UP kan memang ada lagi sisanya karena ada penyetoran gitu. Jadi penyetoran ini perlu kami laporkan juga ke KPPN nggak, Mbak? Seharusnya penyetorannya dilampirkan pada saat menyampaikan SPM-nya tadi, Pak.
Oh gitu. Ini Iya. tadi tidak pula kami lampirkan. Jadi kalau gitu gimana tuh, Mbak? Di SPM-nya status SPM-nya udah apa, Pak? Udah validasi, Mbak. Oh, udah validasi. Kalau begitu kirimkan secara ini aja Pak ke HICSO boleh? Oh, di HCSO aja dikirim bukti Iya, setorannya. silahkan dan boleh juga dibarengin dengan mengirimkan ke email ya Pak. Boleh. KPPN sampai malam akhir tahun. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Bapak Ibu mengingatkan kembali jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen, jangan lupa melakukan penihilan, dan jangan lupa melakukan penyetoran. Baik, nggak ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Gimana? Bertanya, Gimana Bu? kalau kita buat gaji kan gaji per hari lagi kan Mbak. Gimana? Kalau ada naik pangkat atau apa dari GPP-nya kita rekon juga kan di SPM. Iya Bu, kalau misalnya ada update terkait data pegawainya silakan direkon lagi. Oh, berarti setiap bulan tetap rekon dulu ya Mbak ya? Iya, kalau ada perubahan, update silahkan. Kalau misalnya data pembayarannya sama dengan pembayaran gaji untuk Januari, maka nggak perlu rekon lagi, Bu. Oh, nggak perlu rekon lagi. Oh, berarti setiap ada perubahan aja ya? Iya, Bu. Kalau sama berarti nggak perlu. Nggak, terima kasih. Iya, sama-sama, Bu. Oke. Saya buka kolom chatnya dulu ya. Oke. Nanti kalau misalnya mau lihat siaran ulang dari video ini bisa ditonton di YouTube ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang kurang jelas. Kalau misalnya tidak terjawab dengan menonton YouTube, silahkan ditanyakan ke CSO melalui nomor WhatsApp. Atau boleh diisikan link pertanyaan yang kami share. Nanti kami akan rekap pertanyaannya. Oke, waktu sudah menunjukkan 17:04. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri pertemuan kita Bapak Ibu. Oke, mengingatkan kembali, Zoom troubleshooting pembimbingan ini akan kami lakukan setiap minggu, setiap hari Kamis pukul 4. Tadi mohon maaf ada keterlambatan karena masih mengadakan Zoom dengan pusat dulu Ibu terkait UPT-UP-nya tadi. Nah, semoga di minggu depan kita bisa on time dan aplikasinya bisa kita gunakan secara langsung dan langsung praktik sehingga Bapak Ibu bisa membuat SPM UP-nya. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih untuk partisipasinya, Bapak Ibu. Jangan lupa mengisi absen, jangan lupa menihilkan UP-nya, dan jangan lupa melakukan penyetoran. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu.